Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fauzia Rahmawati. Kali ini kita akan belajar tentang cara mudah mencari ide pokok dan kalimat pengembang. Kalian sudah siap? Oh iya, sebentar, Ibu mau bagi-bagi informasi nih. Buat kalian yang butuh soal-soal untuk belajar, bisa juga membuka di www.eduinspirasi.com. Oke ya, Ibu tunggu kunjungannya. Oke, kembali kita ke materi. Are you ready? Yuk, siap-siap. Sebelum kita membahas tentang ide pokok, pertama kita akan membahas paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Untuk penulisan paragraf, biasanya awal kalimatnya agak menjorok ke dalam. Jadi untuk penulisannya agak menjorok ke dalam, ya. Nah, paragraf ini terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang. Kalimat pengembang biasanya kita juga mengenal namanya kalimat penjelas. Jadi, satu paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang. Nah, kalimat utama ini ada 3 macam. Pertama, deduktif. Deduktif adalah yang paragraf dengan kalimat utama di depan. Deduktif, depan. Ini cara cepat untuk menghafalnya. Sedang yang induktif, kalimat utamanya ada di akhir. Ada di akhir paragraf. Biasanya ditandai dengan kata oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi. Kalau di kalimat akhir kalian menemukan kata-kata yang Ibu sebutkan, biasanya dia adalah paragraf induktif. Tapi tidak semua paragraf induktif ada kata-kata tersebut loh ya. Bisa jadi juga kalimatnya berupa kesimpulan. Jadi di kalimat terakhir isinya adalah kesimpulan dari kalimat sebelumnya. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya campuran. Kalimat utama jenis campuran itu kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Nah, dari kalimat utama ini kita akan mengetahui ide pokoknya. Ide pokok itu nama lainnya gagasan pokok dan pokok pikiran. Jadi kalau kalian menemukan soal apa gagasan pokoknya, pokok pikirannya apa, tidak perlu khawatir, itu hanya nama lain dari ide pokok. Sekarang tipsnya selain ini, kalau nanti pertanyaannya adalah kalimat utama ini kalian tinggal mencari di bacaan. Biasanya kalimat utama itu kalimatnya sama persis dengan di bacaan. Lah, gagasan pokok itu adalah turunan dari kalimat utama. Turunan dari kalimat utama. Dia memiliki makna yang sama, tapi belum tentu kata-katanya sama. Oke, untuk memperjelas tentang apa itu ide pokok, apa itu kalimat utama, dan apa itu kalimat pengembang, kita akan latihan soal. Siap ya? Yuk, kita mulai. Nomor 1. Pada jenis paragraf deduktif, letak kalimat utama terletak pada A. Awal paragraf, B. Akhir paragraf, C. Tengah paragraf, atau D. Awal dan akhir paragraf. Deduktif, seperti yang Ibu jelaskan tadi, deduktif depan, berarti dia di awal paragraf. Hal berikutnya, kupu-kupu merupakan serangga yang memiliki sayap segitiga besar. Sayap kupu-kupu bukanlah anggota badan yang dimodifikasi. Akan tetapi sayap kupu-kupu merupakan perluasan dari kutikula. Satu kepakan sayap kupu-kupu sama dengan beberapa ratus kipasan per detik. Kalimat utama paragraf di atas terdapat pada kalimat A ke-1, B ke-2, C ke-3, dan D ke-4. Coba tebak jawabannya yang mana? Oke, kita bahas. Jika kalian menemukan soal semacam ini, yang perlu kalian ingat adalah paragraf deduktif dan induktif. Deduktif di depan, induktif di belakang. Karena ini tidak mungkin kalimat campuran. Kalau campuran di pilihan ganda ada yang
pilihan ke-1 dan ke-4. Karena dia di pilihan tidak ada pilihan ke-1 dan ke-4, kita langsung fokus ke kalimat 1 dan 4. Nah, terus cara mudahnya, jika kalimat utamanya ada di keempat, di kalimat keempat, biasanya di kalimat keempat itu ada kata-kata oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, nah, semacam seperti kesimpulan. Kesimpulannya, nah, itu berarti dia induktif. Karena di kalimat keempat tidak ada kata-kata yang Ibu sebutkan, berarti kalimat ini adalah paragraf ini adalah paragraf deduktif dengan kalimat utama di kalimat nomor 1 yang A. Jelas ya, kalian tinggal fokus di kalimat pertama dan kalimat keempat. Nomor berikutnya, kupu-kupu merupakan serangga yang memiliki sayap segitiga besar. Sayap kupu-kupu bukanlah anggota badan yang dimodifikasi. Akan tetapi, sayap kupu-kupu merupakan perluasan dari kutikula. Satu kepakan sayap kupu-kupu sama dengan beberapa ratus kipasan per detik. Gagasan pokok paragraf di atas adalah, tadi pertanyaan sebelumnya adalah tentang kalimat utama. Kalimat utamanya ada di nomor 1. Lah, karena kalimat utamanya ada di nomor 1, berarti gagasan pokoknya juga ada di nomor 1. Begitu caranya ya. Kita lihat kalimat nomor 1. Kupu-kupu merupakan serangga yang memiliki sayap segitiga besar. Mana yang pas dengan soal ini? Yap, yang D. Mudah bukan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Belalang dapat melompat dan terbang. Belalang melompat menggunakan kakinya. Belalang menggunakan kakinya sebagai ketapel. Belalang mampu melompat hampir 20 kali panjang tubuhnya. Ketika terbang, belalang bisa mencapai kecepatan 8 mil per jam. Gagasan pokok paragraf di atas adalah A. Organ belalang, B. Gerak belalang, C. Makanan belalang, atau D. Gerak pasif belalang. Coba kalian jawab yang mana? Ya, betul, yang gerak belalang. Karena di kalimat pertama ada kata-katanya adalah belalang dapat melompat dan terbang. Lah, melompat dan terbang ini kan nggak ada tuh di pilihannya. Jadi melompat dan terbang itu bisa jadi adalah gerak belalang yang B. Soal berikutnya, bacalah paragraf berikut. Jonathan Pinandito memperoleh prestasi yang membanggakan. Pada tahun 2018, ia mengikuti kejuaraan renang antar perkumpulan se-Indonesia Taruna atau singkatannya KRAPTA 2018. Kejuaraan tersebut digelar di kolam renang Tirtomoyo, Surakarta. Dalam kejuaraan tersebut, ia berhasil meraih 7 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu dari 9 perlombaan yang digelar. Jonathan mulai berenang sejak umur 4 tahun. Ia pun tergabung dalam klub Almagari Challenge Swimming Pool. Meskipun tergabung dalam klub renang, Jonathan berusaha untuk disiplin dan latihan dengan rutin. Kedua usaha tersebut mampu mengantarkan Jonathan meraih prestasi. Kalimat utama paragraf pertama termuat dalam kalimat pada kalimat A ke-1, B ke-2, C ke-3, dan D ke-4. Seperti yang Ibu sebutkan, jika pilihan gandanya itu adalah 1, 2, 3, atau 4, berarti kalian harus fokus dengan kalimat nomor 1 dan kalimat nomor 4. Sekarang kita amati di paragraf nomor 1. Kalimat nomor 1-nya, yang di paragraf 1 ya, Jonathan Pinandito memperoleh prestasi yang dibanggakan. Kemudian yang kalimat nomor 4, dalam kejuaraan tersebut ia berhasil meraih 7 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu dari 9 perlombaan yang digelar. Lah, di kalimat keempat nggak ada kayak kesimpulan gitu kan, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka dari itu. Jadi, kalau sudah seperti itu, berarti kalimat utamanya ada di kalimat pertama ke-1. Jonathan Pinandito memperoleh prestasi yang membanggakan.
Begitu ya trik cepatnya. Tapi ini tidak semua ada di soal seperti ini. Untuk level kelas 4 dan 5 kebanyakan seperti ini. Tapi untuk kelas 6 nanti akan ada level yang lebih tinggi lagi. Kalian harus lebih teliti dengan soal yang dibuat oleh pembuat soalnya kayak gitulah. Oke ya. Selanjutnya. Karena ini kan bacaannya sama ya. Kalau ada bacaan yang sama, sebaiknya ini sekedar sedikit tips saja sih. Kalian lihat di pertanyaan. Pertanyaannya yang pertama tadi kan gagasan pokok paragraf pertama. Nah, sekarang kan gagasan pokok paragraf kedua. Jadi langsung kita baca saja di paragraf kedua. Jonathan mulai berenang sejak umur 4 tahun. Ia pun tergabung dalam klub Almagari Challenge Swimming Solo. Meskipun tergabung dalam klub renang, Jonathan berusaha untuk disiplin dan latihan dengan rutin. Kedua usaha tersebut mampu mengantarkan Jonathan meraih prestasi. Gagasan pokoknya yang mana? Coba ditebak. Iya, yang terakhir yang C. Karena apa? Kedua usaha tersebut mampu mengantarkan Jonathan meraih prestasi. Nah, ini kan sudah semacam kesimpulannya ya. Jadi kayak setelah dia melakukan renang itu tadi, bergabung dengan klub latihan, dia meraih prestasi. Seperti yang Ibu sampaikan, biasanya kalau kalimat utama ada di akhir paragraf itu berupa kesimpulan, berupa inti dari kalimat-kalimat sebelumnya. Jadi yang ini adalah yang C. Nomor berikutnya masih dengan bacaan yang sama. Ini adalah jenis soal dengan satu bacaan, dia memiliki beberapa pertanyaan seperti itu. Kita cek di pertanyaannya lebih dahulu untuk menghemat waktu. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan paragraf di atas adalah, karena kalimat pertanyaannya adalah mana yang sesuai dengan paragraf di atas dan di pilihannya ini A. Paragraf pertama termasuk jenis paragraf induktif, B. Paragraf pertama termasuk jenis paragraf campuran, C. Paragraf kedua termasuk jenis paragraf induktif, atau D. Paragraf kedua termasuk jenis paragraf deduktif. Tadi ingat kan paragraf pertama dia termasuk yang betul, yang deduktif karena kalimat utamanya di awal, sedang paragraf kedua dia yang induktif karena kalimat utamanya di akhir. Jadi mana tuh yang sesuai? Ya, yang C, betul. Paragraf kedua termasuk jenis paragraf deduktif. Dari sini paham ya bedanya. Hal berikutnya, bacalah paragraf berikut. Keberagaman suku, ras, budaya, bahasa, dan agama adalah bukti nyata kekayaan bangsa Indonesia. Kekayaan keberagaman tersebut dipersatukan oleh dasar negara kita yaitu Pancasila. Meskipun berbeda-beda, tetapi masyarakat Indonesia tetap satu yaitu bangsa Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia perlu menjaga keberagaman melalui kerukunan hidup, berbangsa, bernegara, dan beragama. Gagasan pokok paragraf tersebut terdapat pada kalimat yang ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Yang mana? Sudah tahu tipsnya kan? Pasti kalian sudah senyum-senyum sendiri nih kalau sudah tahu tipsnya. Ya, betul. Yang D, nomor 4. Mengapa? Karena ada kata-kata oleh sebab itu. Sudah bisa kan? Mudah dipahami bukan? Semoga kalian semakin lancar dalam menyelesaikan soal tentang ide pokok seperti ini. Soal berikutnya. Masih soal yang sama tentang itu tadi ya, keberagaman suku, ras, budaya, bla 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 bla. Ibu bacain lagi deh. Keberagaman suku, ras, budaya, bahasa, dan agama adalah bukti nyata kekayaan bangsa Indonesia. Kekayaan keberagaman tersebut dipersatukan oleh dasar negara kita yaitu Pancasila. Meskipun berbeda-beda, tetapi masyarakat Indonesia tetap satu yaitu bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia perlu menjaga keberagaman melalui kerukunan hidup berbangsa, bernegara, dan beragama. Kalimat pengembang dalam
paragraf di atas adalah yang mana coba? Coba dijawab dulu. Oke, kita bahas. Di nomor sebelumnya kita sudah tahu bahwa gagasan pokoknya ada di kalimat nomor 4. Nomor 4 ini Bu baca ya. Oleh sebab itu masyarakat Indonesia perlu menjaga keberagaman melalui kerukunan hidup berbangsa, bernegara dan beragama. Berarti kita cari kalimat selain yang nomor 4. Di pilihan ganda yang mana ya yang selain nomor 4 ini? Ya, yang C. Keberagaman suku, ras, budaya, bahasa, dan agama adalah bukti nyata kekayaan bangsa Indonesia. Ini ada di kalimat nomor 1. Ya, gitu ya caranya. Soal terakhir. Baca paragraf berikut dengan teliti. Petinju biasanya memiliki otot yang terjaga dengan baik. Petinju memiliki otot yang baik dan kuat sehingga memiliki kemampuan pukulan yang kuat pula. Dengan pukulan kuat, petinju mampu memukul lawan dengan lebih keras dan tepat mengenai sasaran. Gagasan pokok paragraf di atas adalah A. Petinju memiliki otot yang kuat. B. Petinju memiliki otot yang besar. C. Petinju menggunakan otot untuk memukul. Atau D. Petinju berlatih agar otot tetap terjaga baik. Yuk, yang mana coba? Jawabannya? Dikip dulu ya, kita bahas. Kebanyakan anak-anak terkecoh dengan pilihan ganda ini. Mengapa? Karena di pilihan ganda ini jawabannya itu tidak plek dengan yang dibacaan. Biasanya kan ada plek gitu ya, ada yang sama plek sama persis gitu loh. Yang ini nggak sama nih, kita bahas ya, mulai dari D. Ini beberapa itu terkecoh di D. Kita cek. Petinju berlatih agar otot tetap terjaga baik. Apakah ada kata-kata berlatih di bacaan ini? Tidak ada. Lanjutnya yang C. Petinju menggunakan otot untuk memukul. Ini sebenarnya agak nyerempet dengan kalimat nomor 2. Petinju memiliki otot yang baik dan kuat sehingga memiliki kemampuan pukulan yang kuat pula. Tapi ini beda pengertian loh. Coba ya Ibu baca lagi. Petinju menggunakan otot untuk memukul. Kita memukul menggunakan otot, kita memukul menggunakan tangan. Oke ya, bisa dipahami ya. Sekarang yang B, petinju memiliki otot yang besar. Apakah ada di bacaan kata-kata otot yang besar? Tidak ada. Yang A, petinju memiliki otot yang kuat. Lah, yang kuat ini bisa dikatakan, bisa diistilahkan dengan memiliki otot yang terjaga dengan baik. Ya, paham? Jadi jawabannya yang A. Ini soal levelnya agak lebih tinggi sedikit. Ya, jadi kalian untuk bahasa Indonesia memang benar-benar harus teliti membaca bacaannya. Karena banyak pilihan yang membuat kalian terkecoh sehingga bikin kalian salah menjawab seperti itu. Hati-hati ya dalam menjawab soal bahasa Indonesia dan soal-soal lain lah pastinya. Oke, terima kasih dari Ibu. Oke, terima kasih dari Bu Fauzia. Semoga bermanfaat dan terus semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.